Selamat ketemu kembali dengan saya, Pendeta Sahat Tobing. Salam kemerdekaan, salam perubahan, dan salam pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin saya agak terlambat mengupload YouTube ini karena ada beberapa kegiatan yang harus saya kerjakan. Nah, kita langsung saja yang menjadi dasar dari uraian sederhana yang menjadi bahan khotbah pada minggu ini, yaitu dari Yohanes pasal 6 ayat 35 dan ayat 41 sampai kepada ayat yang ke-51. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita sudah membaca nas itu, saya memulai dengan bahwa kita sering menempatkan seseorang disebut percaya kepada Yesus jika seseorang itu beragama tertentu, misalnya Kristen, dan kemudian seolah-olah orang yang berada di luar agama itu disebut tidak percaya Yesus. Padahal yang tertulis di dalam ayat 35 yang bisa saya bacakan adalah kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tidak ada disebutkan oleh penulis Yohanes ini tentang sebuah agama. Terbuka bagi siapa saja. Akulah roti hidup itu, dan siapapun yang menikmati roti hidup, dia tidak akan lapar dan tidak akan haus. Jadi dengan demikian saya mau katakan bahwa bukan berarti jika memeluk agama tertentu, misalnya Kristen, maka dia disebut dengan percaya Yesus. Karena kadang-kadang orang yang memeluk agama Kristen yang memang mengikuti dan mengaminkan Yesus sebagai Tuhannya justru memperlihatkan ketidakpercayaannya kepada Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, dan seterusnya. Sehingga terbuka kemungkinan, saudara-saudaraku, di luar agama Kristen justru kita pun dapat melihat dan bisa percaya kepada Yesus. Itu sangat memungkinkan. Jadi dengan kita melihat agama lain, kita menjadi lebih percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena kalau kepercayaan itu sering dipahami sesuatu yang ideal dalam perspektif dirinya sendiri, maka dia akan mengabaikan perspektif yang lain ketika melihat Yesus. Iya kan? Nggak bisa dong, perspektif saya itu juga harus menjadi perspektif orang lain. Itu namanya memaksa orang. Setiap manusia bebas memaknai kepercayaannya kepada Tuhan. Sebagai seorang parmalim, punya cara mempercayai Tuhannya. Sebagai seorang yang beragama Kristen juga punya metode mempercayai Tuhannya. Begitu juga dengan agama Islam, punya cara mempercayai Tuhannya. Agama Buddha punya cara untuk mempercayai Tuhannya. Konghucu punya cara mempercayai Tuhannya. Bahkan agama-agama di dunia ini yang cukup banyak. Sehingga anggapan bahwa kalau tidak seagama dengan kita bebas mengatakan bahwa orang itu tidak percaya Tuhan, itu tentu tidak boleh terjadi. Karena barang siapa yang menikmati roti hidup, dia tidak akan haus dan lapar. Bukan agama tertentu. Kalaupun
penulis Injil Yohanes menyebut bahwa Yesus adalah roti hidup yang memberi jaminan sebuah kehidupan dan kebangkitan hidup, maka itu adalah salah satu perspektif dari perspektif yang lainnya. Dan saya bisa melihat begitu sulitnya penulis Injil Yohanes untuk meyakinkan para pembacanya, sehingga harus ada jaminan hidup yang selamanya agar orang bisa percaya kepada Yesus. Bayangkan sulitnya meyakinkan itu. Mesti ada kehidupan jaminan yang akan datang agar orang mau percaya. Terhindar dari kematian selama-lamanya. Ini kan dijadikan semacam obat penawar agar orang percaya kepada Yesus. Percaya yang saya maksudkan bukan dengan cukup mengungkapkan dan mengatakan pengakuan iman percaya. Bukan, tidak sesempit itu. Menurut saya setiap orang agama tertentu pun bisa menghafal itu. Jadi bukan, hati-hati Bapak Ibu. Bukan juga karena sudah dibaptis maka disebut dia percaya kepada Yesus. Tidak sesempit itu. Itu bagian, ya. Kalau sudah seperti itu, mempercayai Yesus menjadi tidak bermakna. Kalau kita memahami percaya Yesus hanya cukup dengan mengatakan pengakuan iman, sudah dibaptis, bereslah, CD, beres semua. Karena sudah ada jaminan hidup selama-lamanya. Jadi nggak peduli dengan hidup saat ini. Yang penting sudah mengaku iman, yang penting sudah dibaptis, yang penting sudah CD, sudah hidup selama-lamanya. Oh tidak. Karena dengan demikian kita mengabaikan hidup saat ini. Ya. Kalau sudah ada persepsi kita tentang bahwa yang penting aku agama tertentu dan Yesus menjadi Tuhanku, udah aku bebas melakukan sekehendak hatiku. Aku bebas melakukan apa saja karena aku sudah hidup selama-lamanya. Maka orang akan mengabaikan makna hidup saat ini. Setiap orang pun akan bebas melakukan apa saja sekehendak hatinya. Dan itu kan terbukti saat ini. Yang penting sudah mengaku percaya kepada Yesus, aku pun dapat melakukan sekehendak hatiku. Karena saya sudah mengaku Yesus, maka saya akan hidup selama-lamanya. Atau mungkin bahasa yang lazim dikatakan oleh banyak orang, aku sudah masuk surga kok. Sudah ada jaminan masuk surga kok. Kalau memahaminya seperti itu, Tuhanmu pasti bukan Yesus. Kalau begitu, apa arti percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara? Percaya kepada Yesus itu adalah hidupmu memberi manfaat bagi banyak orang. Hidup bermanfaat, mati pun bermanfaat. Sehingga engkau menjadi hidup selama-lamanya. Apa arti hidup selama-lamanya? Menurut saya, makna arti hidup selama-lamanya itu adalah engkau akan diingat meskipun engkau sudah mati. Engkau akan diingat, dikenang oleh banyak orang meskipun engkau sudah mati. Dikenang karena apa? Karena engkau bermanfaat pada saat hidup bagi banyak orang. Tapi kalau pada saat engkau hidup banyak orang menderita, banyak orang tidak makan, banyak orang menjadi tersiksa, engkau diingat sebagai orang yang tidak bermanfaat. Yesus adalah roti hidup yang bermanfaat. Hidupnya bermanfaat, matinya bermanfaat, dan kebangkitannya bermanfaat bagi dunia ini. Roti hidup, di mana hidup dan matinya bermanfaat
bagi dunia dan manusia. John Wesley diingat, dikenang, namanya disebut terus-menerus. Sudah 4 abad namanya dikenang, dibicarakan, dirayakan. Dia kenapa dikenang dan diingat? Karena dia adalah tokoh reformasi sosial di Inggris. Sampai ke pelosok di Indonesia, orang mengenal dan mengenang nama John Wesley. Itulah artinya dia hidup selama-lamanya. Sama seperti Yesus. Sudah ribuan tahun menjadi hidup selama-lamanya. Persoalannya, apakah kita sebagai orang yang menikmati roti hidup atau roti mati? No Manson, namanya dikenang sudah ratusan tahun. Masih banyak lagi. Martin Luther King. Masih banyak lagi orang-orang yang bisa dikenang. Dan dia menjadi hidup selama-lamanya. Karena mereka-mereka ini adalah penikmat yang bisa memaknai apa arti roti hidup itu. Martin Luther, Johannes Calvin, hidup selama-lamanya. Bapak Ibu hati-hati. Jangan menganggap bahwa hidupmu itu bermanfaat karena orang memuji-muji engkau. Orang memuji-muji engkau karena ada kepentingan. Orang mau mendekat kepadamu karena ada kepentingan. Hati-hati dengan itu semua. Tapi ketika orang itu tidak lagi membutuhkan engkau, dia akan cepat meninggalkan engkau. Engkau tidak akan dikenang dan diingat. Kita memaknai roti hidup. Maka hidupmu bermanfaat, matimu bermanfaat. Akhirnya, saya mau katakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita adalah penikmat dan pemakan roti hidup yang adalah Yesus. Dalam arti, kita adalah orang-orang yang ingin bercita-cita untuk melakukan hidup seperti Yesus. Sehingga kita menjadi kenyang dan tidak haus lagi. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Semoga kita semua sehat. Tetap bersuka cita. Salam kemerdekaan, salam perubahan, dan salam pertobatan. Tuhan memberkati kita. Amin.